Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten, produsen cat, dan produk-produk kimia yang berkantor pusat di Surabaya dan memiliki slogan Creative Rich Value. Nama emiten ini adalah PT Avia Avian dengan kode emiten Avia. Perusahaan cat PT Avia Avian baru-baru ini menggandeng aktor laga Joe Taslim untuk memperkuat pasar cat eksterior premium. Vice President Direktur Avian Brands, Ruslan Tanoko mengatakan, kerjasama Avian dengan Joe Taslim sebagai brand ambassador diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perseroan. Selain itu, perseroan yang dimiliki oleh keluarga Tanoko ini terus berekspansi dengan melakukan sejumlah aksi korporasi, mulai dari memborong saham sendiri hingga bekerja sama dengan anak perusahaan milik Garibaldi Thohir yaitu PT Multipro Paint Indonesia. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari Avian pada saat ini? Yuk kita analisa. Tapi, sebelum kita menganalisa, ayo di-subscribe sebagai penambah semangat bagi kreator konten ini. Avian memiliki beragam keunggulan dengan predikat sebagai market leader. Salah satu dari keunggulan itu adalah sebagai pemimpin pasar industri cat nasional dengan pangsa pasar mencapai 20%. Avian juga didukung oleh jaringan distribusi yang luas, yaitu memiliki 139 pusat distribusi dan 54.000 toko retail. Dan pusat distribusi ini ditargetkan untuk bertambah menjadi 174 unit pada tahun 2026. Avian memiliki dua merek yaitu Avitex dan Nodro yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Dan berdasarkan data, kedua merek tersebut menyumbang 47,7% dari total penjualan perseroan. Terkait kapasitas produksi, emiten dengan kode saham Avia ini menargetkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar 79% pada tahun 2025. Dan untuk mendukung target itu, perseroan telah mengalokasikan capex senilai 750 miliar rupiah. Meskipun memerlukan capex yang besar, struktur keuangan dari Avia boleh dikatakan solid, dengan DER pada tahun 2022 pada kuartal kedua hanya 12%. Penambahan kapasitas produksi tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi 30% dibandingkan sebelumnya yang hanya 20%. Dan penambahan kapasitas produksi tersebut diproyeksikan akan meningkatkan volume penjualan sebesar 40,29% di tahun 2025. Jumlah aset yang dimiliki oleh Avian berdasarkan data laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 adalah sebesar 10,6 triliun rupiah. Aset ini terdiri atas 1,1 triliun rupiah liabilitas dan 9,4 triliun rupiah ekuitas. Aset ini berkurang 266 miliar rupiah jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Menurunnya aset dari Avian ini merupakan hasil dari turunnya liabilitas sebesar 297 miliar rupiah dan meningkatnya ekuitas sebesar 31 miliar rupiah. Item ekuitas dari Avian yang mengalami peningkatan signifikan adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang meningkat dari 658 miliar ke 927 miliar. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Avian adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha ke pihak ketiga dengan nilai 399 miliar rupiah. Dan untuk utang jangka panjangnya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Avian adalah utang imbalan kerja dengan nilai 59 miliar rupiah. Untuk rasio liabilitas dari Avian, cash rasionya adalah 118%. Quick rasionya 652% dan current rasionya adalah 791%. Serta Avian memiliki rasio debt to equity sebesar 12%.
Ini artinya jumlah kas dari Avian cukup banyak untuk dapat membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Dan untuk total utang dari Avian juga tergolong kecil dengan nilai total hanya 12% dibanding dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to equity ratio dari Avian ini sejak tahun 2018 tidak pernah menyentuh 26%. Tertinggi adalah 25,3% pada tahun 2020 dan terendah berada pada posisi 12% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Pada kuartal kedua tahun 2022, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh Avian adalah sebesar 3,3 triliun rupiah. Revenue ini meningkat 145 miliar rupiah jika dibandingkan dengan revenue pada kuartal yang sama di tahun 2021 yang mana bernilai 3,2 triliun rupiah. Dan jika kita memproyeksikan pendapatan Avian ini menjadi pendapatan tahunan, maka nilai proyeksinya adalah 6,75 triliun rupiah. Lebih rendah 0,3% dibanding dengan pendapatan Avian pada tahun 2021 yang bernilai 6,77 triliun rupiah. Pada kuartal kedua tahun 2022, Avian telah mencatatkan laba bersih sebesar 777 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2021, di mana Avian hanya mencetak laba sebesar 720 miliar rupiah. Dan jika nilai laba itu kita setahunkan, maka laba bersih dari Avian akan meningkat 8% atau senilai 119 miliar rupiah. Dengan nilai proyeksi laba bersih sebesar 1,5 triliun rupiah, dibanding dengan tahun 2021 yang mana laba bersih dari Avian hanya 1,4 triliun rupiah. Arus kas dari Avian pada kuartal kedua tahun 2022 ini tercatat dari aktivitas operasi menghasilkan pendapatan sebesar 450 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasinya, Avian juga berhasil mendapatkan kas senilai 59 miliar rupiah. Serta untuk aktivitas pendanaan, Avian harus menghabiskan kas sebanyak 519 miliar rupiah. Dan dari aktivitas-aktivitas kas tadi, menghasilkan penurunan kas dari Avian senilai 10 miliar rupiah. Value dari Avian per akhir kuartal kedua tahun 2022, ekuitasnya adalah 9,4 triliun rupiah. Harga sahamnya per 30 Juni adalah Rp815 per lembar saham. Dengan jumlah saham beredar sebanyak 61,9 miliar lembar, maka nilai buku atau book value dari Avian adalah Rp152 per lembar saham. Dan nilai price to book value-nya adalah 5,3. Dengan keuntungan sebesar Rp25 per lembar saham, maka nilai price to earning ratio dari Avian adalah 32, dengan nilai net profit margin 23%, return on equity 16%, dan return on asset 14%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Avian pada kuartal kedua tahun 2022 menurun 266 miliar rupiah. Dan yang mendominasi penurunan aset dari Avian itu adalah liabilitas yang mengalami penurunan sebesar 297 miliar rupiah dan ekuitasnya yang mengalami peningkatan sebesar 31 miliar rupiah. Penurunan aset ini saya nilai baik karena ini merupakan hasil dari usaha oleh perseroan untuk mengurangi utang yang dimilikinya. Kedua, proyeksi pendapatan dari Avian untuk tahun 2022 menurun 0,3% atau senilai 20 miliar rupiah. Nilai presentasi revenue dari Avian sejak tahun 2018 mengalami peningkatan tapi belum konsisten, dengan rata-rata peningkatannya adalah 7%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Avian untuk tahun 2022 adalah 1,5 triliun rupiah, bertambah 119 miliar rupiah dibandingkan laba di tahun 2021. Dan dalam 3 tahun terakhir, Avian selalu mencetak laba tapi belum konsisten. Keempat, persentase utang dari Avian adalah sebesar 12% dari ekuitas yang dimiliki. Persentase ini menurun tipis dari tahun kemarin yang bernilai 15%.
Debt to equity ratio dari Avian sejak tahun 2018 tidak pernah menyentuh angka 26% dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 yaitu 25%. Kelima, investasi ke Avian pada saat ini menurut saya menarik. Alasannya karena menurut saya fundamental dari perusahaan yang cukup oke, di mana revenue Avian yang terus meningkat sejak tahun 2018, net profitnya yang cukup tebal dan debt to equity rasionya yang hanya bernilai belasan persen. Serta, walaupun baru saja IPO pada bulan Desember kemarin, tapi emiten ini sudah berani pada bulan Mei untuk membagikan dividen. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh emiten yang sudah matang. Tetapi, perlu diingat bahwa pendapatan dan laba yang dihasilkan oleh Avian belum konsisten. Keenam, untuk harga dari emiten ini, per tanggal 26 Agustus 2022 sudah overvalue dengan price book value 5,2 dan price earning ratio 32. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika dilihat menggunakan indikator MACD, Bollinger Band, dan stokastik, harga saham Avian sudah masuk tren penurunan atau downtrend. Semua indikator telah memberi sinyal downtrend. Untuk Bollinger Band, harga telah menembus support. Demikian pula stokastik di mana telah terjadi dead cross. Sinyal yang sama juga ditunjukkan oleh moving average. Jadi, untuk beberapa hari ke depan, kemungkinan penurunan harga dari emiten ini sangat terbuka. Pendapat saya, Avian adalah perusahaan yang bagus, dan tim riset dari ahli bicara memberi rating untuk Avian A-. Siap. Demikianlah review singkat dari PT Avia Avian. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Keputusan investasinya berada di tangan masing-masing. Silakan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.